يا معشر المسلمين رحمكم الله وفي غيركم لمن يحب ويرضى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم على المنبر يخطب فلا يتكلم ومن يتكلم فقل له ومن له فلا يجب عقله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama sekali kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada Jumat pada hari ini kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang laki-laki yang balik lagi berakal, yaitu menunaikan solat Jumat secara berjamaah. Kemudian salawat serta salam buat junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dan tidak lupa pula khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada kita kaum muslimin, marilah senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita kerjakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema khutbah kita pada Jumat kali ini yaitu jangan tinggalkan generasi yang lemah. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, di dalam surat An-Nisa ayat 9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afan khafu alaihim. Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Surat An-Nisa ayat 9. Dalam ayat ini Allah ingin memberikan peringatan kepada kita selaku orang tua agar kita memperhatikan masa depan anak, memikirkan apa yang akan mereka hadapi nanti sesudah kepergian kita atau sepeninggalan kita. Maksud dari meninggalkan keturunan yang lemah di sini menurut para ahli tafsir mencangkup banyak hal. Namun pada kesempatan ini khatib akan menyampaikan dua hal saja. Yang pertama, jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah dalam hal ekonomi. Allah mengingatkan agar setiap orang tua memperhatikan dan memikirkan tentang kesejahteraan ekonomi anaknya nanti, agar anak-anak itu tidak menjadi beban orang lain, agar mereka tidak bisa menyusahkan dan menggantungkan hidup kepada orang lain. Nabi berpesan, kadal faqru an yakuna kufran. Kemiskinan, kefakiran itu dekat kepada kekufuran. Oleh sebab itu dalam agama kita diajarkan agar setiap muslim itu giat bekerja, berusaha dengan keras untuk mencari rezeki yang halal bagi keluarganya. Maka Allah berfirman, fa iza qudiyatis shalah, kalau solat sudah ditunaikan, fantasiru fil ar, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah, jemputlah rezeki yang Allah sudah tetapkan untukmu. Dalam ayat yang lain Allah juga katakan, fa iza faragta fansab, maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan,
tetaplah bekerja untuk urusan yang lain. Artinya ketika selesai satu pekerjaan, maka segera kerjakan kerjaan yang lain. Jadi tidak ada yang namanya santai dalam kehidupan seorang muslim. Karena selain kewajiban selaku sebagai kepala rumah tangga mencari nafkah itu pahalanya besar. Nabi SAW bersabda, "Iza anfaqal muslimu nafaqatan ala ahli." Jika seorang muslim memberi nafkah pada keluarganya, wa huwa yahtasibuha kanat lahu sedekah, dengan niat mengharap pahala, mengharap ridha Allah, maka baginya hal itu adalah sedekah. Maka mencari rezeki, menafkahi keluarga itu terhitung sebagai ibadah dan mendapat balasan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mencari nafkah niatkanlah sebagai ibadah. Begitu pula sebaliknya, sungguh akan menjadi suatu dosa besar bagi seorang laki-laki yang memiliki istri, punya anak, punya keluarga yang tidak ia cukupkan nafkahnya, menelantarkannya dan membiarkan masa depan anaknya tanpa kejelasan. Maka peringatan Allah yang pertama adalah jangan sampai kita tinggalkan generasi yang lemah ekonominya. Berusahalah, bekerja keras semampu kita untuk mencari rezeki yang halal untuk menafkahi keluarga agar meninggalkan anak istri yang mapan secara ekonomi. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah iman, lemah dalam agama. Lemah iman jauh lebih bahaya dari lemah ekonomi, karena iman inilah yang akan menjadi benteng pertahanan bagi anak-anak generasi penerus kita dalam menghadapi tantangan zaman ke depannya yang semakin hari semakin berat. Globalisasi, kecanggihan teknologi yang memudahkan setiap orang mengakses apa saja, di mana saja. Hari ini semuanya ada di ujung jari. Tinggal ketik saja, maka semua informasi itu akan sangat mudah sampai kepada anak-anak kita, sampai ke telinganya, dilihat oleh matanya, dibacanya, kemudian masuk ke dalam pikirannya. Alhamdulillah kalau informasi yang sampai itu yang positif, yang baik. Kalau yang dia baca artikel-artikel Islam, kalau yang dia lihat ceramah-ceramah agama, kalau yang dia ikuti akun-akun Islam atau hal-hal positif lainnya untuk perkembangan bakatnya. Tapi kalau ternyata yang sampai kepada anak-anak kita itu lebih banyak yang negatifnya, lebih banyak yang buruknya saja, maka itu pun akan dicerna oleh pikiran, akan mempengaruhi pikiran dan tingkah lakunya. Bagaimana kalau yang dia baca itu adalah tulisan-tulisan pemikiran orang yang sekuler dan liberal? Bagaimana kalau yang dia dengarkan adalah ajaran-ajaran sesat? Bagaimana kalau ternyata yang dia lihat itu adalah konten-konten yang tidak berfaedah? Judi online yang banyak berkedok sebagai game online, katanya game, padahal di dalamnya ada judi. Kalau zaman dulu orang kita lihat main judi di semak-semak, di sudut-sudut kampung, di tempat yang sepi, maka ketik masih juga ada malunya kalau dilihat orang, masih bisa ditegur, masih bisa dibubarkan oleh pihak polisian. Maka hari ini, di zaman ini, orang main judi bisa di dalam kamarnya masing-masing, di rumahnya masing-masing, bebas tanpa diketahui orang lain, tanpa diketahui oleh siapapun. Bahkan bukan hanya anak-anak muda, orang tua pun sampai ibu-ibu dan di zaman ini ikut memainkannya. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Belum lagi bagaimana maraknya pergaulan bebas di kalangan generasi muda, maraknya narkoba yang akan merusak masa depan mereka. Mau tidak mau, begitulah parahnya kondisi hari ini yang harus kita hadapi, dan itu masih ketika di zaman kita masih hidup lagi. Lalu bagaimana kira-kira nanti di zaman anak cucu kita? Bagaimana 10 tahun, 20 atau 30 tahun yang akan datang? Bagaimana lagi kira-kira tantangan yang akan dihadapi oleh anak cucu kita nanti?
maka tak ada lain yang bisa menyelamatkan mereka, yang akan menuntun mereka dalam menjalani kehidupan di masa yang akan datang, kecuali dengan bekal iman yang kuat dan ilmu agama yang mantap. Kalau bukan kita selaku orang tua yang memikirkan ini, lalu siapa lagi? Itulah sebabnya Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Allah tidak ingin hanya orang tua saja yang selamat, hanya bapaknya yang selamat, tapi juga bawa anak-anak sekalian, ajak istri sekalian, karena tentu menjadi kebanggaan luar biasa apabila kita selamat, istri selamat, dan anak-anak kita juga selamat, dan akhirnya semua bisa kembali berkumpul dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang terakhir yang tak kalah penting, kita budayakan nilai-nilai agama itu di dalam rumah kita, di lingkungan keluarga kita. Jangan sampai ajaran-ajaran agama itu hanya sebagai pemanis di bibir tanpa praktek-praktek yang kita lakukan. Jadilah contoh teladan yang baik bagi anak dan istri. Kalau kita suruh mereka solat, maka kita pun ikut solat. Kalau kita suruh mereka mengaji, maka kita pun ikut mengaji. Kalau kita suruh anak kita beribadah yang lain, maka kita pun harus mencontohkan seperti yang demikian. Kalau kita ajarkan supaya berkata sopan, maka kita pun harus praktekkan berkata sopan di depan mereka. Maka selaku orang tua harus kita pahami betul bahawa kita adalah contoh pertama yang menjadi panutan bagi anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa pelihara iman kita, perbaiki pemahaman agama kita, menjaga semangat kita dan menolong kita dalam membesarkan dan meninggalkan anak-anak generasi yang kuat ekonominya dan kuat imannya, sehingga akan muncullah generasi Islam yang akan membawa perubahan dan kemajuan baik bagi agama maupun bagi negara. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد أكبر الرحمن عليه رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat ya mujibas sa'ilin ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa zalil kafarata wal musyrikin wa dammir adaka a'da'ad-din. Allahumma ansur ihwanal mujahidina fi Palestin wa fi kulli makan la tad'alanna fi maqaman zamban ila ghaffarta ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah,
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum bihi la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum wazkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar. Wa aqimus shalah.